Koka 50S3N. Ya, dari 4 TV yang Koka suruh kita review, menurut gua TV 50 inch di belakang gua ini adalah salah satu yang paling worth it. Gua salah satu, memang yang paling worth it untuk dibeli. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2020. Oke, sebelum gue review TV ini, jujur gue di awalnya nggak terlalu favoritin 50 inch di belakang gue ini, karena ini nggak terlalu smart gitu ya. Karena gue pikir 50 inch yang S6G Pro yang kemarin kita review itu jauh lebih menarik dari segi fiturnya. Tapi setelah salah satu subs kita komen di video itu bahwa TV Android akan terjadi masalah jika Android atau prosesornya itu rusak, dan langsung nggak bisa dipakai gitu fitur TV biasanya buat nonton TV. Dan memang Koka ini cuma kasih kita garansi 1 tahun untuk spare part. Ya gue langsung pindah haluan dan merasa bahwa TV kayak gini yang di belakang gue nggak smart, biasa aja smart ya, yang nggak ada Android, itu lebih worth it. Dari dusnya cuma ada logo Netflix di sana, dan Koka tetap bikin dusnya bisa dipotong buat dijadiin mainan anak-anak. Gue rasa ini ciri khas Koka untuk semua TV-nya ya. Aksesoris yang dikasih sama aja kayak sebelumnya. Yang pertama kita dapat 2 kaki TV-nya yang bentuknya ngangkat gitu juga, nggak. Yang terbang, seperti terbang. Ya, konverter RCA, manual book yang kalau kita baca di sini yang paling penting mungkin tentang garansi ya. Jadi garansi panel TV ini 3 tahun dan spare part hanya 1 tahun. Berikutnya kita dapat kabel power tanpa adapter, yang berarti adapternya di dalam TV. Dan pastinya kalau beli TV kita dapat remote TV dan baterai yang sudah disertai. Untuk TV ini kita bisa langsung lihat dia tuh jauh lebih tebel dibandingin 50 inch S6G Android ya. Karena waktu itu udah dikompres tipis banget yang tipe itu. Bodi belakangnya juga berbeda dengan tekstur yang seperti kalian bisa lihat sendiri kayak gitu. Bentuknya tekstur gue nggak ngerti sih kenapa tekstur TV tuh aneh-aneh kayak gitu ya, nggak mulus gitu. Gue nggak ngerti sih. Dan di sini anehnya port power itu ke arah belakang. Kalian bisa lihat portnya ya. Dan untungnya kabel powernya udah dikasih yang tipe L yang masih oke ketika kita pakein TV ini ke bracket. Ya kalau di tipe yang lurus pas bracket mentok, lu nggak bisa mentokin ke tembok. Port lengkapnya ada di sebelah kanan bagian belakang. Pertama kita dapat port AV in dengan RCA adapter tadi kalau lu masih pakai kabel kayak gitu zaman sekarang. Port antena standar TV. Berikutnya kita dapat 2 port USB 2.0, 3 port HDMI 2.0. Ada 1 port digital audio out, dan yang terakhir kita dapat port LAN yang mestinya kalau kalian pakai itu lebih stabil internetnya dibanding kalian pakai WiFi di TV. Ya, TV ini udah ada WiFi. Di bagian belakang TV dan juga di bawah TV itu dibuka gede-gede lubang pembuangan panasnya. Ya, ini 4K 50 inch juga. Dan lubang ini juga berfungsi untuk keluarnya speaker. Suara dari speaker di TV ini. Gimana sih ngomongnya? Di bagian bawah juga kita bisa lihat ada tombol buat ngatur TV ini, kayak tombol power juga di situ. Yang menurut gua agak aneh sistemnya. Tombol ini akan gua tes nanti bersama dengan sistem pengaturan TV ini dan juga beli. Bagian depan TV sih kita bisa lihat model yang standar banget kalau dibanding 50 inch Android kemarin yang bezel sih. Memang ini terasa tebal banget bezelnya di 1,5 cm. Tapi gue yakin sih kalau dipakai 2-3 meter lu nggak akan terlalu kerasa ini ada bezel. Mungkin lu nggak terlalu lihat juga karena ini bezelnya cukup tipis, kalau di jarak segitu kan jauh banget. Dan semua bezel ini dilapisin plastik, kalian bisa lihat. Yang tandanya bahannya udah pasti glossy gitu. Pada saat gue tes panel 4K yang dipakai TV ini, gue rasa itu lebih baik dibanding 50 inch Android kemarin. Karena pas gue colok ke komputer, gue bisa lihat langsung teks di TV ini kok bagus ya. Nggak butek kayak pertama kali gue colok 50 inch Android kemarin itu. Gue lihatnya sih pas jarak pandang monitor ya, kurang lebih 60 cm lah. Ya, berikutnya kita masuk ke fiturnya yang dikasih TV ini tuh ya standar banget. 4K resolution 3840 x 2160. Smart TV yang di sini bisanya di remote-nya. Netflix, Prime Video, YouTube, dan ada browser. Jadi tombol jadi browser. Yang main apa ya? Gue lupa. Dan di sini YouTube dan Netflix-nya udah certified. Ya pasti jadi program di dalamnya ya lebih stabil gitu.
Berikutnya TV ini udah support DTS True Surround, ya sertifikasi suara gitu lah ya. Yang kita akan tes sama-sama speakernya. Jadi gue tes di 15 aja ya guys, atau 20 deh. Soalnya tadi gue ngerasa 20 kencang banget sih. Lagunya nggak enak. Gue sih lupa guys kemarin kualitas speaker 50 inch Android yang kemarin itu kayak gimana. Cuma gue ngerasa kok walaupun TV ini sertifikasinya cuma DTS, nggak ada Dolby-Dolbyan. Yang gue ngerti kenapa, apa arti sertifikasi itu juga nggak ngerti. Cuma gue ngerasa kok gue lebih nyaman sama sound di TV ini. Apalagi tadi cuma angka 20 itu udah ngedorong banget. Dan pastinya speaker di TV ini udah kualitas bagus lah ya. Untuk ruangan keluarga udah lebih dari cukup lah. Seperti biasa di GTI ini kita harus tes kualitas panel TV ini pakai Spider X Elite. Kalau gabut TV ini kita bisa dapat di sRGB 97%, Adobe RGB 75%, DCI P3 di 75%, dan NTSC di 69%. Dengan brightness di sini kita dapat 242,5 poin di 50% brightness yang make sense dengan kontras 2300 banding 1. Ya di sini kita ambil settingan brightness 50% di TV ini karena lebih dari 50% itu hasilnya malah jadi kacau untuk kontrasnya dan hasil TV-nya malah pucat nggak jelas. Kalian bisa lihat kontrasnya hancur banget. Dan kalau dilihat dari kontrasnya sampai 2000, kemungkinan panelnya panel VA ya. Kemungkinan kalau kita ngomongin panel, tapi kan dia nggak tulis panelnya panel apa. Dan view angle-nya juga bagus ketika lu lihat dari samping, nggak terlalu terdistorsi. Malah nggak kelihatan terdistorsi sih. Ya panel TV gue nggak tahu apakah dia pakai VA juga. Kalau uniformity-nya agak jauh di bagian kiri atas sampai 4,1 di sana ya. 4,1 delta E, dan luminance uniformity-nya bisa sampai 26% lebih gelap overall dibandingin titik tengah yang paling terang. Oke, pengetasan yang tadi di atas itu kalau uniformity, terus luminance uniformity-nya itu kita lihat di brightness 50%. Karena itu yang make sense pastinya orang pakai. Lebih dari itu kayaknya orang nggak bakal pakai sih. Pucet banget. Nah, ngerti gue kenapa di TV kayak gitu. Nah, masuk ke pengetesan kalau akurasi, warnanya di sini masih lebih baik dibandingin TV 50 inch Android yang kemarin. Kita masih dapat average di 5,33 dan max masih di 14,96. Overall rating yang dikasih sama data color cuma 2,5 poin. Oke, jadi hasil data color nanti gue akan slideshow di video di sini berarti. Di sini ya, di sini sama bleeding sama settingan pengaturan lebih cocok. Pengaturan di TV ini. Jadi kalian tinggal klik di situ, ada videonya sendiri. Dan karena ada beberapa dari kalian yang iseng komen dan mungkin bertanya, gimana ya kalau TV itu dikalibrasi? Ya, karena gue punya banyak waktu, jadi ya gue kalibrasi lah. Dan hasilnya malah aneh guys, malah aneh. Gue gak ngerti kenapa. Max-nya itu turun di 13,82 dan average-nya malah naik dikit di 5,45. Ada beberapa warna yang turun, tapi juga ada yang naik gitu ya. Kayaknya ya nggak ada efek gitu lah setelah kita kalibrasi. Oh, jadi setelah gua kalibrasi, warna panelnya itu jadi kuning banget. Awalnya kan kayak biru gitu kan. Kayak kalian lihat di sini kan enak birunya. Itu jadi kayak kuning banget, putihnya jadi kuning banget. Gua nggak ngerti kenapa. Dan ini udah gua balikin ke normal karena nggak enak banget lihat di situ ya. Dan gua nggak ngetes lagi sih white balance-nya berapa. Tapi gua cuma tes color akurasinya yang tadi kalian udah lihat itu. Dan di bagian akhir ini tetap gue harus ngomong buat kalian yang masih maksa jadiin TV itu monitor, dimana hal itu ya masih bisa, walaupun masih bisa, gue harus ingetin ke kalian kalau hal itu hal yang cukup bodoh untuk dilakukan. Karena kalian mempertaruhkan kesehatan mata kalian daripada beli monitor gitu ya. Daripada lu beli monitor dedicated buat lu pakai sebagai monitor. Karena radiasi TV dibuat untuk dipakai bermeter-meter, bukan seperti monitor yang memang di-push radiasinya supaya aman dipakai jarak plus minus 60 cm, tergantung inch monitor juga. Karena kalau inch terlalu gede, lu pakai di 60 cm masih oke, cuma leher lu yang pegel bukan mata lu. Karena lu harus lihat ke atas banget, aneh banget. Dan lagi dari segi speknya apa sih yang bisa diharapin sama TV ini kalau lu mau jadiin monitor? Input lag-nya gede, gue gerakin mouse-nya gede banget. Ketik keyboard kelihatannya delay banget. Kualitas warna sama monitor itu bedanya kayak bumi sama langit gitu ya. Ya intinya sih jadikanlah TV sebagai TV dan monitor sebagai monitor gitu ya. Dan TV Koka ini bisa kalian beli di harga 3.610.000. Linknya ada di deskripsi di bawah. Di harga segini sih gue bisa bilang ini murah banget ya di 2020. Dan gue lebih rekomen TV ini dibandingin 50 inch Android yang kemarin S6G Pro ya.
Karena dengan nggak ada fitur Android di TV, itu pastinya TV ini punya resiko lebih kecil untuk rusak. Ya, pas banget lah. Lagi WFH kayak gini, pastinya kita lebih sering ngumpul sama orang yang kita sayangin dengan beli TV 50 inch kayak gini. Dan mungkin kalian bisa beli juga Android box kecil, itu kan murah. Mungkin 1 juta udah dapet untuk menikmati game juga. Kombinasi kayak gitu pas banget lah untuk bisa menikmati ruangan keluarga bersama yang kita cintai. Karena kalau udah ada Android box, lu udah bisa main game, bisa pakai stick juga, udah Bluetooth gitu ya. Oke, sekian review kita kali ini. Gue Eldon dari GTA ID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap 3 juta dari 50 inch.